Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 92. Start Ground sangat ramai saat orang-orang datang dan pergi. Batu kapur besar dengan tulang simbol yang tertanam di atasnya memancarkan cahaya warna-warni dari waktu ke waktu, dan lorong-lorong emas tercipta saat sekelompok orang keluar. Di mana bocah itu? Mari kita lihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat rekor ini dalam waktu sesingkat itu. Anak ini benar-benar membuat surga marah, tapi aku tak sabar untuk melihat bagaimana dia akan memeras keempat klan besar itu. Hehe. Lorong emas itu cerah dan gemerlap saat sekelompok pembudidaya berjalan keluar. Ini semua adalah ahli yang datang dari tingkat yang lebih tinggi dari surga Passage Paradise, dan setelah mendengar tentang situasi dari tablet batu dari Void God Realm, mereka memutuskan untuk ikut bersenang-senang. Saudara bela diri, saya belum melihat Anda untuk sementara waktu. Di mana Anda berkultivasi baru-baru ini? Saya telah berkultivasi di dalam jalur surgawi. Hari ini, saya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Teman-teman dari Blue Water Path sudah mati, dan hanya kamu, aku, dan beberapa lainnya yang tersisa. Mari kita bertemu sebentar lagi. Di tempat awal di atas batu kapur besar itu, lorong-lorong emas muncul dari waktu ke waktu saat orang-orang tua dan muda keluar. Ada juga orang tua ompong dan botak yang hanya bisa menghela nafas saat melihat satu sama lain. Terlihat dengan jelas betapa banyak perhatian yang ditarik oleh Starting Ground. Hari ini 10 kali lebih semarak dari biasanya. Dunia luar dilanda kekacauan, tetapi lelaki kecil itu duduk di atas batu besar sambil memegang dagunya. Matanya bahkan tidak berkedip, dan dia tampak sangat altruistik. Dia menatap rampasan perangnya sendiri dengan ekspresi penuh gairah saat dia bergumam, tumpukan di timur ini dapat ditukar dengan artefak yang berharga. Tumpukan di selatan harus ditukar dengan teknik yang berharga. Tumpukan di utara. Setiap tumpukan terdiri dari lebih dari 100 ahli, dan beberapa dari mereka adalah karakter dan ahli luar biasa yang identitasnya sangat tinggi. Namun, mereka sekarang ditumpuk seperti kubis, dan dievaluasi sebagai tumpukan. Tidak ada yang tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bocah iblis ini benar-benar luar biasa. Bagaimana bisa para ahli dari 4 klan mengambil ini? Paru-paru mereka pasti sudah meledak sekarang. Ini adalah kenyataan. Ada 563 ahli dari 4 klan besar yang muncul, dan sekarang ditumpuk menjadi 4 tumpukan orang. Mereka semua menderita luka berat, dan tidak bisa bergerak bebas. Harga mereka saat ini sedang dievaluasi sebagai tumpukan oleh seorang anak, dan ini membuat orang-orang ini sangat marah sehingga hidung mereka hampir bengkok. Apakah surga masih logis? Mereka benar-benar diatur ke dalam keadaan yang menyedihkan. Di dalam 4 tumpukan orang ini, ada beberapa karakter yang sangat dihormati yang biasanya bisa memanggil angin dan memanggil hujan, mengendalikan banyak pasukan, dan memandang rendah dunia ke bawah. Namun, mereka sekarang juga dimasukkan ke dalam tumpukan dan menghadapi kejahatan semacam itu. Perasaan dianiaya seperti itu hampir mencekik mereka sampai mati. Sangat memalukan. Seorang lelaki tua terengah-engah dan marah sampai-sampai hatinya sakit. Dia menatap bocah iblis yang duduk di atas batu besar sambil memegang dagunya sambil mengevaluasi properti miliknya. Seseorang terengah-engah sambil mengatupkan giginya dengan keras. Di dunia nyata, setiap kali dia keluar, dia akan disambut oleh banyak orang. Namun saat ini, tubuhnya sedikit gemetar. Ada apa dengan kalian berdua? Anda harus bertahan, karena saya mengandalkan kalian untuk menukar artefak berharga dan teknik berharga. Anda harus terus berjalan.
Si kecil sedikit khawatir mereka akan mati. Namun, jenis kekhawatiran yang muncul di wajah kecilnya benar-benar membuat tumpukan orang ini ingin melompat dan mencekiknya sampai mati. Itu benar-benar menyebalkan. Anak ini benar-benar aneh. Beberapa tetua yang sangat tua yang datang lebih awal untuk ikut bersenang-senang hanya bisa menunjukkan kesedihan semacam ini. Banyak orang tidak yakin bahwa bocah ini dapat memecahkan 2 rekor dalam 1 hari, dan sangat tidak terhormat dan tidak jujur. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil tindakan terhadapnya. Peng! Namun, pria kecil itu berbalik ke arah orang-orang ini, dan simbol memenuhi langit seketika saat cahaya menari-nari. Setelah beberapa pertempuran, area yang luas di tanah ditutupi dengan lebih banyak mayat yang jatuh. Mereka tidak terlihat seperti ikan besar. Lupakan saja, saya tidak akan membuat tumpukan lagi. Saya akan menempatkan kalian secara terpisah ke dalam 4 tumpukan ini untuk sedikit meningkatkan nilainya. Jika klan mereka datang, kalian mengikuti mereka. Pria kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang ini ingin menangis, tetapi mereka tidak bisa karena mereka sebenarnya tidak memiliki nilai yang cukup untuk menjadi tumpukan lain. Mereka hanya bisa membantu menaikkan harga sedikit. Anak terkutuk ini terlalu kejam. Bagaimana dia bisa berbicara dengan cara yang begitu kejam? Secara alami, ada ahli di tempat kejadian, tetapi mereka tidak gegabah mengambil tindakan. Semua ekspresi mereka acuh tak acuh saat mereka dengan tenang menonton. Hong! Tiba-tiba, terdengar seolah-olah banjir setelah bendungan meledak, dan 4 tulang simbol muncul. Mereka terjalin padat menjadi pola misterius, dan berubah menjadi penghalang cahaya biru saat mereka mengunci si kecil di dalam. Orang-orang dari 4 klan besar telah tiba, dan tidak ada yang yakin dari klan mana orang-orang ini berasal. Dengan kekuatan dan keganasan seperti itu dari satu gerakan, mereka secara mengejutkan mengungkapkan 4 tulang aneh. Mereka mengatur formasi, dan menyegel pria kecil itu di dalamnya. Semangat yang begitu besar. Keempat tulang berharga ini sangat luar biasa dan misterius, dan tiba-tiba beberapa di antaranya diaktifkan. Keluarga normal tidak akan bisa mewarisi ini, kata seorang tetua yang ompong. Sepertinya dia melihat sesuatu yang lain dan dengan cepat menambahkan, ada yang tidak beres, ini bukan gambar spiritual sebenarnya dari artefak berharga, tapi palsu. Sepertinya setelah kehilangan kipas merah, mereka juga takut kehilangan artefak klan ini di dalam alam dewa kekosongan, jadi mereka menjadi lebih berhati-hati. Harta karun ini hanya bisa digunakan sekali. Mata pria kecil itu dalam dan ekspresinya sangat serius. Dia tidak berani bertindak sembarangan. Dengan suara syua, kipas merah yang berharga di tangannya bersirkulasi dengan cahaya merah kabur seperti atmosfer kekacauan primal yang beredar, memancarkan gelombang kejut yang menakutkan. Serahkan kipas yang berharga dan lepaskan orang-orangnya, jika tidak, kamu akan ditekan sampai mati di sini. Kemegahan biru kabur menyebar, menyegel keseluruhan langit dan bumi di sekitarnya. 4 tulang berharga dipasang di ruang kosong, dan 4 ahli ada di setiap sudut, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Tukarkan dengan artefak berharga. Keempat tulang ini sangat bagus, tapi itu gambar palsu. Aku ingin yang asli. Si kecil membuka mulutnya. Nada yang begitu kuat. Bunuh dia untukku, seseorang berteriak. Keempatnya adalah pria paruh baya. Mereka kuat dan berada di puncak kehidupan. Dengan aktivasi dari simbol mereka, dunia melonjak dengan aura seperti guntur. Petir berwarna biru meretas dan menari-nari sebelum berubah menjadi gelombang laut saat mereka menyerang si kecil. Suara gemuruh memekakkan telinga seperti derap tentara yang tak terhitung jumlahnya di atas kuda mereka. Si kecil mengacungkan kipas berharga di tangannya, dan cahaya merah melonjak dan meraung dengan kekuatan seperti lautan.
Seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi merah tua. Kedua belah pihak bertemu dan meledak dengan cahaya ilahi merah dan biru. Banyak orang tidak bisa berdiri meskipun begitu jauh. Mereka juga babak belur oleh dampaknya saat mereka memuntahkan seteguk darah dan tersapu. Semua orang diliputi keterkejutan saat mereka dengan cepat mundur. Serangan mengerikan semacam ini membentuk badai dahsyat, dan saat cahaya merah bertabrakan dengan cahaya biru, mereka bergabung menjadi lautan kekuatan ilahi. Ini adalah tabrakan antara artefak berharga dan serangan serta pertahanan antara dua harta berharga ini bahkan lebih intens. Seolah-olah dua keturunan archaik telah dibangkitkan dan secara eksplosif bertempur dalam pertempuran yang mengejutkan dunia di sini. Pertempuran ini sangat intens dan menarik tatapan mata dari segala arah. Semua orang menahan napas dan tidak berani berbicara banyak karena mereka semua dengan gugup menyaksikan. Selamatkan mereka! Seseorang memberi perintah karena mereka untuk sementara menjebak si kecil. Mereka mengirim pasukan pria dan kuda untuk menyelamatkan para ahli yang telah ditawan. Istirahat untukku! Pria kecil itu berteriak. Kemegahan di telapak tangannya bersinar, dan tulang berharga putih bersih muncul. Inilah tepatnya tulang yang digali dari batu kapur besar di dalam lorong Void God Realm. Dia telah mempelajarinya untuk waktu yang lama, dan cukup tahu untuk apa tulang ini digunakan. Jika beberapa dari mereka digabungkan bersama, mereka bisa berubah menjadi lorong Void God Realm. Jika satu saja diaktifkan, itu bisa digunakan untuk interferensi spasial. Benar saja, pada saat ini, formasi simbol besar yang diatur segera menjadi tidak stabil, dan cahaya biru kabur itu mulai runtuh dan meledak. Si kecil dengan keras menyapu kipas merah yang berharga di tangan kanannya, dan cahaya merah tua yang luas dan tak berujung melonjak seperti magma. Formasi kuno yang memiliki sudut runtuh segera hancur dalam menghadapi serangan yang mengerikan ini. Dia membebaskan diri dan mendapatkan keunggulan atas orang-orang itu. Dia melambaikan kipas yang berharga itu dengan sekuat tenaga, menjebak keempat ahli itu tanpa jalan ke surga dan tanpa gerbang ke bumi. Dengan suara cahaya warna-warni merah melintas, dan lengan satu orang terbakar menjadi abu. Kan ini kalah besar. Kipas merah yang berharga ini adalah harta yang tak ternilai, dan itu pasti harta tertinggi yang ditinggalkan oleh keturunan kuno. Tidak heran mereka menjadi cemas dan menggunakan formasi yang begitu kuat untuk menjebaknya untuk merebutnya kembali dengan cepat. Tulang putih berkilau di tangan anak itu juga sangat mencengangkan dan layak disebut sebagai benda berharga yang membangun lorong Void God Realm. Banyak orang memperhatikan tulang itu. Orang-orang sekarang tahu mengapa 4 klan besar mengumpulkan kekuatan yang begitu besar dengan tujuan untuk merebut tulang ini. Ternyata itu adalah harta yang sangat langka dan berharga yang mengandung manfaat tanpa akhir. Ini adalah rampasan perang saya. Kalian harus menukar sesuatu untuk itu. Si kecil beraksi lagi dan melambaikan kipasnya. Orang-orang yang sebelumnya pergi untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka menderita luka berat dan jatuh ke tanah saat cahaya merah melintas. Membunuh! Keempat ahli itu berkumpul lagi untuk mengaktifkan formasi penyegelan. 4 potong tulang berharga bersinar lagi saat mereka membunuh secara menindas ke arahnya. Kali ini, mereka murni bertujuan untuk membunuh, dan bukan untuk menjebaknya di dalam. Bahkan jika si kecil ingin menggunakan tulang simbol itu untuk mengganggu ruang, itu akan sia-sia. Namun, dia tidak takut. Dalam area ini, tidak ada yang bisa mengerahkan kekuatan di atas alam transformasi darah, jadi dia tidak perlu takut pada siapapun. Hong! Suara booming bergema di langit dan bumi saat batu giling berwarna perak berputar. Kipas berharga berwarna merah melambai, dan dia maju ke depan untuk mengusir keempat ahli dengan paksa. Pada akhirnya, dia menerima serangan mereka, namun tubuh fisiknya sama sekali tidak terpengaruh. Simbolnya berkedip-kedip tanpa padam,
tetapi pihak lawan berbeda. Seolah-olah mereka disambar petir, dan mereka terbang melintasi udara. Dia menolak serangan artefak berharga kita? Kekuatan sihir macam apa yang dia gunakan untuk melindungi tubuhnya? Terlalu tangguh. Kalau tidak, tubuh fisiknya harus sebanding dengan Xuan Ni atau anak muda Tao Tie. Semua orang berteriak ketakutan. Kedua belah pihak menderita serangan dari artefak yang berharga, namun hasilnya benar-benar berbeda. Si kecil benar-benar tidak terluka, sementara 2 dari 4 individu segera meledak. Mereka berubah menjadi cahaya berdarah dan segera menghilang. Selain itu, keduanya juga mengalami beberapa luka. Salah satu dari mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan yang lainnya membawa 4 potong tulang berharga sambil mengandalkan dukungan formasi kuno untuk dengan cepat terbang dan melarikan diri. Dengan berakhirnya pertempuran, gunung manusia meningkat sekitar 10 orang lagi. Terlepas dari ini, tidak ada banyak perbedaan, dan si kecil aman dan sehat. Anak ini sangat kuat. Semua orang menarik napas dingin. Ini adalah prestasi sejati, dan tidak berlebihan sedikit pun. Setelah itu, 4 klan besar sering mengirim orang untuk menyerang, tetapi mereka semua dikalahkan. Di tempat permulaan ini, tidak ada lawan bagi si kecil dalam ranah transformasi darah. Ekspresi semua orang telah berubah. Jika mereka merasa bahwa si kecil tidak begitu menakjubkan pada awalnya dan membuat rekor memalukan hanya dengan mengandalkan trik, maka sekarang, gagasan mereka benar-benar berubah. Ini benar-benar anak yang bengkok dan berbakat surgawi, karena dari awal pertempuran sampai sekarang, dia telah mengungkapkan keanggunan yang tak tertandingi dalam alam transformasi darah. Hari itu, para ahli menantang si kecil tanpa henti. Tidak hanya 4 klan besar yang tiba, bahkan para ahli yang benar-benar tangguh yang telah melampaui alam jalur surgawi datang untuk berperang dengan si kecil karena penasaran dan tak terbayangkan. Pada akhirnya, mereka semua dikalahkan tanpa masalah. Bahkan ada beberapa senior terkenal serta penguasa klan. Meskipun mereka tidak mengungkapkan identitas mereka, beberapa orang masih bisa melihat melalui kehadiran dan kekuatan mereka, dan memutuskan bahwa mereka adalah sosok yang sangat kuat. Terlalu tangguh. Semua orang ketakutan dan sangat terkejut. Mereka merasa seperti mereka secara pribadi menyaksikan kebangkitan seorang jenius. Si kecil mengacaukan 4 klan besar dan mengalahkan semua ahli mereka. Pada akhirnya, dia bahkan mengeluarkan pengumuman bahwa jika tidak ada yang datang untuk menebus orang-orang ini, dia akan membunuh mereka semua. 4 raja besar tidak tahan lagi. Jika orang-orang ini terbunuh, tidak akan ada yang tersisa untuk menjaga lapisan wilayah atas surga pasai surgawi. Ketika saatnya tiba, mereka akan kehilangan wilayah itu dan menderita kerusakan yang sangat besar. Pada akhirnya, mereka tidak menyerahkan teknik berharga apapun, juga tidak menyerahkan artefak berharga apapun. Keempat klan besar masing-masing mengeluarkan toples batu giok yang berisi darah asli binatang buas. Meskipun 4 toples batu giok tampak agak kecil, mereka cukup berat saat dibawa. Ada darah yang sangat langka dan berharga dari berbagai warna di dalamnya yang tampaknya merupakan darah tak ternilai dari keturunan Archai. Mereka semua menjadi terpana. Pemerasan anak ini benar-benar berhasil. Fakta bahwa dia membuat 4 klan besar menundukkan kepala mereka membuat orang sangat iri dan mengaguminya. Banyak orang merenungkan apakah mereka harus meniru efek ini atau tidak. Pada akhirnya, mereka semua menggelengkan kepala karena siapa yang bisa menentang surga seperti anak ini? Dia berhadapan dengan 4 ahli klan sendirian, dan mereka semua dikalahkan satu demi satu. Pencapaian ini seperti dongeng. Apakah dia benar-benar berhasil dalam pemerasan begitu saja? Ini adalah sesuatu yang tidak kamu mengerti. Klan-klan besar ini semuanya memiliki wilayah surga Pasage Paradise mereka sendiri di dalam Void God Realm. Tahukah Anda bagaimana keempat guci darah yang berharga itu muncul?
Mereka semua diperoleh dari perburuan mereka di dalam surga. Jika beberapa ratus orang ini semuanya mati, daerah-daerah yang berharga ini tidak akan terlindungi selama beberapa bulan, dan mereka akan kehilangan kepemilikan. Orang-orang dari 4 klan dengan sedih pergi. Setelah datang ke sini, setelah mengumpulkan kekuatan besar seperti itu, kalah pada akhirnya membuat mereka merasa benar-benar sengsara, ditindas seperti ini oleh seseorang, dan harus menukar darah yang berharga sebagai tebusan benar-benar membuat mereka tersedak oleh kebencian. Pria kecil itu melambaikan tangannya dari belakang, dan dengan agak enggan berkata, "Tunggu aku." Ketika saya meninggalkan tanah awal dan tiba di domain tingkat atas dari area jalur surgawi, saya akan menemukan kalian untuk membicarakan masa lalu. Beberapa orang mulai tersandung, dan hampir jatuh ke tanah. Ada juga yang berbalik. Mereka menatap dengan tatapan sedingin es, dan mengertakkan gigi sambil berkata, "Kami akan menunggumu." Si kecil meletakkan 4 toples darah berharga di dadanya, dan merasa sangat gembira. Dia sudah mengetahui efek luar biasa dari darah yang berharga, dan jika dia menggunakannya untuk tujuan pengobatan, dia bisa membentengi kekuatan rohnya. Setelah kembali ke dunia nyata, dia akan memiliki semangat yang sangat meningkat, dan akan dipelihara satu langkah lebih jauh. Syah, bayi itu berhasil memeras 4 klan besar, kamu bercandakan. Keempat klan itu benar-benar seperti tunggul. Mereka semua secara tak terduga menderita kekalahan seperti itu di tempat awal. Tidak ada yang bisa mengalahkan anak itu. Anak ini benar-benar luar biasa, membuat keempat klan itu menyerah. Berita mulai berkembang biak, dan semua arah sangat gemetar. Di tingkat yang lebih tinggi dari surga pasai surgawi, beberapa ahli terkejut, karena mereka merasa bahwa ini benar-benar tak terbayangkan. Di dalam tempat awal, orang-orang belum sepenuhnya bubar. Paman Palu, kakek burung, Paman Koin, apakah kalian sudah menemukan gunung itu? Saya harus pergi dan memecahkan rekor itu. Pria kecil itu membuka mulutnya dan berkata, "Syah, bayi ini ingin memecahkan rekor. Apa yang sedang terjadi?" Para ahli yang belum pergi semuanya tercengang, dan tidak berani menunjukkan penghinaan terhadap anak ini. Setelah si kecil berhasil memeras dan mengalahkan 4 klan, dia sekarang dianggap sebagai tokoh penting, dan kata-katanya tiba-tiba bertambah berat. Ditemukan, itu kira-kira Li keluar. Shi meninggalkan catatan mengerikan di sana yang tidak dapat diatasi oleh siapapun hingga hari ini, jawab Choin Uncle. Apa? Rekor Shi. Area ini langsung hancur seperti pot. 2 karakter, Shi Yi, seperti nyanyian ajaib yang membuat darah orang mendidih. Dia adalah anak misterius yang tidak mungkin dilampaui. Kemanapun dia berjalan, banyak legenda akan tertinggal. Apakah berada di dalam negara batu yang sebenarnya atau alam dewa kekosongan, nama Shi Yi sangat indah seperti matahari surgawi. Jika seseorang menyebut namanya, hati semua orang akan bergetar. Sejak dia lahir, dia tidak pernah dikalahkan. Prestasinya luar biasa, dan seolah-olah dewa turun ke dunia ini. Dalam generasi ini, tidak banyak orang yang setara dengannya. Dia jauh melampaui siapapun seusianya, dan benar-benar terlalu kuat. Banyak orang menghela nafas menyesal. Nama itu sendiri mewakili banyak batasan ekstrim yang tidak bisa dilampaui banyak orang. Meskipun dia masih muda, dia masih bisa berjalan di jalan kesombongan. Dia memiliki murid ganda segera setelah dia lahir. Ini adalah ciri khas para santo dan dewa kuno yang ditakdirkan untuk menguasai dunia. Terlahir di generasi yang sama dengannya adalah kemalangan bagi banyak orang. Selama beberapa tahun ini, beberapa berita rahasia dirilis tentang dia memiliki tulang makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Apa? Semua orang terkejut. Jika dia berbakat secara ilahi, maka dia ditakdirkan untuk menjadi tak tertandingi, dan tidak ada yang bisa menandinginya sama sekali.
Banyak tetua yang hampir ompong menghela nafas dengan penyesalan. Benar, anak ini ingin memecahkan rekor Shi. Semua orang tiba-tiba teringat dan mengungkapkan ekspresi kagum mereka. Tidak mungkin. Selama 2 tahun ini, siapa yang masih melebih-lebihkan diri mereka sendiri? Banyak jenius enggan menerimanya dan pergi untuk memecahkan rekornya, tetapi mereka semua kembali dengan apa-apa selain kegagalan dan kekalahan. Semua kepercayaan diri mereka telah mendapat pukulan telak. Semua orang terkejut, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh sambil melihat si kecil. Namun, dia sangat tenang tanpa jejak kekhawatiran dan urgensi. Dia sangat acuh tak acuh seolah-olah dia akan melakukan hal yang sangat biasa. Banyak orang jenius yang kalah. Apakah itu dalam kenyataan atau alam dewa kekosongan, selama mereka berusaha untuk mengalahkan Shi, itu hanya akan berakhir dengan penghinaan dan kekalahan. Mereka adalah jenius yang mengejutkan dunia, tetapi dikabarkan bahwa setelah mereka mengetahui seberapa besar perbedaan antara mereka dan Shi, mereka menyadari bahwa mereka tidak berada di liga yang sama sekali. Pada saat ini, beberapa karakter baik semuanya berdamai dengan si kecil dan memperingatkannya untuk tidak mencoba memecahkan rekor Shi. Itu praktis tidak mungkin, dan dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Apakah rekornya sangat sulit untuk dipecahkan? Saya sudah memutuskan untuk menghancurkannya satu persatu, kata pria kecil itu tanpa peduli sama sekali. Semua orang tercengang, dan mereka merasa dia anak nakal yang bodoh. Nak, karena kamu ingin mencoba, maka lakukanlah. Sejak Anda masih muda, menderita beberapa kemunduran bukanlah hal yang buruk. Itu akan memotivasi Anda untuk berusaha lebih keras. Beberapa penatua mencerahkannya. Saya akan memecahkan rekor. Saya akan menjatuhkan semuanya dan membuat yang baru, kata si kecil pelan. Dia sangat tidak puas terhadap mereka saat dia mengungkapkan sifat aslinya. Baik, kita akan pergi melihat dan menunggu keajaiban. Beberapa orang mencela. Begitu saja, sekelompok orang berangkat dan pergi ke daerah pegunungan itu. Dengan sangat cepat, berita tentang ini menyebar dan menimbulkan keributan di setiap tanah. Berapa banyak kepercayaan diri dan kekuatan yang harus dimiliki seseorang untuk benar-benar mencoba memecahkan rekor Shi? Apakah informasinya dapat dipercaya? Apakah itu benar? Di dalam tingkat yang lebih tinggi dari surga lintasan surgawi, banyak orang terguncang. Benar sekali. Siapa sebenarnya yang berani begitu sombong? Mungkinkah surga yang melengkung dan individu yang diberkati secara ilahi akan muncul? Penting. Anda pasti sudah pernah mendengar tentang orang ini. Dia adalah anak yang menimbulkan drama hebat hari ini. Siapa? Itu dia lagi? Orang ini benar-benar membuat marah para dewa. Benar, orang itu membuat marah para dewa, itu dia lagi. Di mana-mana di dalam lapisan atas surga lintasan surgawi, orang-orang kehilangan kata-kata. Ayo pergi. Kali ini kita harus melihatnya. Banyak orang yang tersentuh secara emosional. Begitu seseorang memecahkan salah satu rekor Shi, nama mereka ditakdirkan untuk mengguncang tanah di bawah langit. Setelah orang-orang mendengar ini, sulit bagi mereka untuk tenang. Kita juga harus pergi dan melihat apakah dia benar-benar dapat memecahkan rekor Shi pada akhirnya. Benar, kami akan pergi juga. Hari itu, Void God Realm sangat terguncang, dan si kecil ingin memecahkan rekor Shi. Hal ini menyebabkan sensasi yang jauh melebihi membuat 2 rekor dan mengalahkan 4 klan besar. 1. Menimbulkan masalah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.